Desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Gazal Basalmi didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjadi oknum pejabat di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muji Endah Palupi, SSMPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rianti Hazran dengan NIM 642421778 dari kelas 642E07. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugas mandiri jenis tulisan, dengan membuat artikel yang bertemakan anti korupsi dengan judul yang saya angkat, yaitu Membangun Indonesia Tanpa Korupsi, Langkah Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Artikel yang saya buat yaitu sebuah argumentasi yang berfokus pada masalah korupsi di Indonesia dan terkait dampak negatifnya, upaya bersama untuk mengurangi korupsi, dan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berikut adalah isi artikelnya. Yang pertama, ada definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Biasanya, hal ini melibatkan suap pemerintah, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan banyak pihak. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi mencuri masa depan bangsa. Oleh karena itu, memerangi korupsi harus menjadi prioritas utama dalam membangun bangsa. Korupsi adalah salah satu masalah besar yang menghantui Indonesia selama bertahun-tahun. Keberadaan korupsi di berbagai sektor, baik itu pemerintahan, dunia usaha, hingga masyarakat biasa, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa. Namun, untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kita semua harus berkomitmen untuk memerangi korupsi, baik secara individu maupun kolektif. Menurut Indonesia Corruption Watch, mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2003. Jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti Indonesian Corruption Watch, Diki Anandia, mengatakan data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Analisis dari Indonesia Corruption Watch yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia dan tersangkanya pada tahun 2003 itu meningkat secara signifikan. Kemudian adapun dampak dari korupsi itu sendiri, di mana korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan bagi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi segelintir orang. Ini membuat rakyat terutama yang berada di lapisan bawah semakin sulit untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, korupsi juga menimbulkan ketidakadilan. Mereka yang terlibat dalam praktik korupsi biasanya akan memperoleh keuntungan yang tidak adil, sementara orang-orang yang jujur dan bekerja keras justru mencari korban ketidakadilan tersebut. Ini bisa merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang ada. Adapun langkah-langkah untuk memerangi korupsi, yaitu yang pertama, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi harus mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dampak buruk dari korupsi, generasi muda akan lebih sadar untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Kemudian yang
kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan perusahaan perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan mereka. Ini berarti setiap penggunaan anggaran negara atau perusahaan harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masyarakat harus memiliki akses untuk mengawasi penggunaan dana publik dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku kepentingan. Terus yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Tidak ada yang bisa melawan korupsi jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang transparan dan bebas dari intervensi politik sangat penting untuk menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Hukum yang berat bagi pelaku korupsi menjadi sinyal bahwa negara serius dalam memberantas praktik ini. Lalu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu masyarakat memiliki harapan yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Jika masyarakat tidak peduli atau justru membiarkan praktik korupsi terjadi di sekitarnya, maka masalah ini akan terus berkembang. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, meskipun dalam bentuk yang kecil sekalipun. Selain itu, masyarakat juga harus berani melapor jika mengetahui adanya tindakan pidana korupsi. Dengan dukungan dari masyarakat, pihak berwenang akan lebih mudah dalam menindak pelaku korupsi. Kemajuan dalam pemberantasan korupsi akan tercapai jika ada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam argumen saya tersebut, yaitu untuk berusaha meyakinkan pembaca tentang pentingnya memerangi korupsi dan peran masyarakat dalam usaha tersebut. Kemudian, ada pun seruan untuk kita semua bahwa korupsi adalah penyakit yang harus diberantas. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan berkeadilan, maka kita harus memeranginya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk mengatakan tidak pada korupsi, karena hanya dengan cara ini kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah sistematik yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun tantangannya besar, kita tidak boleh putus asa. Peran kita sebagai individu, masyarakat, dan bangsa sangat penting dalam memberantas korupsi. Dengan pendidikan yang baik, transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan semangat kebersamaan, kita dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Ayo, mulai dari diri sendiri untuk Indonesia yang lebih bersih dan adil. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana korupsi dana desa yang merugikan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2020. Hakim Agung nonaktif pasal ini dakwa jaksa KPK menduga Bapak Izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi